wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, niscaya akan aku hapus amal-amalmu, akan aku luluh rantahkan amal-amalmu. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun lamanya, memupuk amal soleh, menabung amal soleh, sekali dengan perbuatan syirik yang dia lakukan, Allah akan luluh rantahkan dan hancurkan dan dihapus, delete all seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan karena satu perbuatan syirik besar. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian prinsip yang ketiga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibadah itu atau hendaknya yang dijadikan panutan dalam beribadah itu adalah siapa? Rasulullah. Sumber ibadah, panutan dalam mempraktekkan tata cara ibadah di dalam Islam adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi dirimu, bagi umat, bagi orang yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mempraktekkan Islam dengan secara sempurna, mencukupkan dirinya dalam mengambil sumber praktek tata cara ibadah dalam Islam hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah dan larangan, terimalah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Yang diperintahkan, lakukan. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkan. Jelas. Dan Rasulullah SAW bersabda, memperingatkan umatnya untuk tidak terjatuh kepada amalan-amalan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, praktek-praktek peribadahan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah menjadi urusan agama ini sedikit pun. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan suatu amalan yang bukan termasuk dari urusan agama, sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ini semuanya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengada-adakan dalam perkara agama ini sesuatu yang bukan termasuk di dalamnya, tidak termasuk menjadi aturan agama, maka tertolak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan para sahabatnya sebagai generasi terbaik, dan generasi berikutnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in selama 300 tahun mereka tidak tahu tentang tata cara bagaimana mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang datang belakangan membuat sebuah aturan baru, amalan-amalan baru dengan dalil isyarat dan dengan dalil mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka kurang pengetahuannya tentang tata cara bagaimana mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka diragukan dan bagaimana kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anda orang kemarin datang mengadakan sebuah aturan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh dan dalilnya, kemudian ketika ditanya dalilnya mana, ada isyarat. Sehingga generasi Rasulullah SAW yang terbaik tidak bisa tahu tentang isyarat ini. Kamu yang orang terakhir, orang kemarin bisa tahu
tentang isyarat tersebut? Sungguh sebuah kesesatan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Tidak ada yang terlewat pun. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari kalian bagaimana kalian melihatku melaksanakan manasik haji. Kita diperintahkan untuk ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mempraktikkan Islam. Dan kita tidak perlu sesuatu yang baru. Semuanya sudah ada. Kita tinggal melaksanakan, dan kita tidak membutuhkan sesuatu yang baik, yang baru, sehingga dengan dalil ini baik menambah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan Allah cukupkan segala nikmat-nikmatnya kepada para hambanya. Dan riwayat-riwayat yang lain yang memerintahkan kita untuk berittiba, mengikuti praktek Islam dengan mencontoh aturan dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian prinsip yang keempat, ibadah telah ditetapkan berdasarkan waktu dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ini jelas. Ibadah telah ditetapkan berdasarkan waktu dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya sholat, haji, dan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sebenarnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kapan datangnya waktu sholat? Jibril turun mewahyukan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan kapan masuknya waktu sholat zuhur dan kapan berakhir, kapan mulai melaksanakan sholat asar, kapan berakhir, maghrib, isya, sampai sholat fajar. Dan perintahnya ada di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Amalan apa yang harus dimulai? Dalam hadis musi'us sholat, hadisnya orang yang sholatnya jelek, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana cara sholat yang benar. Kalau kamu berdiri, maka apa? Ucapkanlah takbir sebagai pembuka sholat. Jelas. Hebat sekali ada orang terakhir kemudian datang dan mengatakan, oh, sholat itu butuh penguat, kayak listrik butuh stabilisator ya, atau adaptor untuk penguat itu, stabilisator ya kan, butuh penguat ya kan, sehingga harus ada sesuatu yang diucapkan sebelum sholat untuk penguat nih niat, ini stabilisatornya ini. Loh, para sahabat Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka nggak butuh stabilisator? Kuat. Iya kan? Karena sudah kuat. Sehingga kita ini sekarang di akhir zaman sekarang ini, sudah kuat. Imannya lemah harus butuh stabilisator sebagai penguat, walaupun harus menerjang aturan dan tuntunan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dalam haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, jelas kapan mulai melaksanakan ibadah haji, apa aturan-aturannya telah ditetapkan. Kapan Anda mabit di Mina, kapan Anda wukuf di Arafah, mana batasan Arafah yang kalau di luar Arafah tidak sah, mana Musdalifah,
dan batasan Muzdalifah, kapan kembali lagi ke Mina, kapan melempar jumroh, kapan mulainya jumroh Aqobah, kapan mulainya jumroh pada hari-hari tasyrik, berapa batu yang harus dilempar, aturannya jelas. Kalau memang ukuran agama ini baik, ayo kalau lempar jumroh jangan 7, buat berapa? 17 setiap melempar, kan baik. Karena ketika kita ngelempar, kita mengucapkan Allahu Akbar, berzikir, kan baik ini. Ayo lempar sebanyak 21 setiap lemparan, nggak usah 7 terlalu sedikit, buat 21 banyak Allahu Akbar. ini kan baik. Tawaf jangan cuma 7, tambahin jadi berapa? 14. Kenapa? Baik kan, kita berzikir mengingat Allah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr fal yasum. Berapa hari yang telah ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Kapan masuknya, kapan mulai menahan dari makan dan minum, dan kapan harus makan dan minum berbuka, aturannya telah dijelaskan. Apa sunnah-sunnah berbuka, apa yang lebih mulia untuk dilakukan dalam memulai berbuka, apa sunnah sahur, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, ibadah harus dilaksanakan berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri, takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang para nabi dan menceritakan bagaimana ibadah para nabi sebagai manusia terbaik. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka senantiasa adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menyongsong perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba. Oh ya, Assalamualaikum. Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, ya kan? Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap serta rasa takut, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar atau cinta kamu benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Kalau cinta manusia itu benar kepada Allah, maka mereka mengikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tanda-tanda cinta kepada Allah dan hasilnya. Apa tanda-tanda cinta kepada Allah dan apa hasil yang akan didapatkan? Tanda-tandanya adalah mengikuti Rasulullah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan buah hasilnya adalah mendapatkan cinta dari Allah, ampunan dosa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, kewajiban ibadah tidak gugur bagi seorang mukallaf yang telah mendapatkan kewajiban semenjak dia balik dan berakal hingga kematian menjemputnya. Tidak ada manusia itu dapat istilahnya, oh sekarang libur dulu nggak ibadah. Tidak ada. Tapi ada yang tamat. Dan nggak ada istilah ibadah itu tamat. Istilah tamat ibadah ya berarti mati. Buku catatan amal itu nggak ada istilah, oh saya sudah sampai derajat makrifat sehingga saya udah nggak perlu ibadah lagi. Bahkan sudah dapat dispensasi, melakukan dosa pun nggak apa-apa. Tidak ada. Kewajiban ibadah tidak pernah gugur dari seorang yang mukallaf yang telah mendapatkan kewajiban semenjak dia balik hingga, ya kan, semenjak dia balik dan berakal hingga kematian datang menjemputnya. Orang gila baru yang nggak dapat kewajiban ibadah. Memang sudah sudah konsleting.
Tamat dalam artian tidak berakal lagi udah. Orang yang sudah apa? Sepuh itu yang sudah apa? Linglung atau pikun. Nah kalau ada orang datang ngaku saya sudah nggak perlu ibadah lagi, jelas ini berseberangan dengan prinsip Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bukan di KTP-nya toh, tapi mati dalam keadaan Islam, taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya kan, dan sebagai orang yang selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99 nih. Al-Imran ayat 102. Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksud keyakinan di sini apa? Ajal. Rasulullah ibadah sampai kakinya sobek-sobek, bengkak, saking lamanya berdiri. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini Rasulullahnya loh, kamu kok manusia biasa, ya kan, dengan gagah berani mengatakan sudah tidak dapat kewajiban ibadah. Orang ahli Badar yang ikut perang Badar dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Diampuni dosa-dosanya. Lakukan segala sesuatu, kalian telah diampuni dosa-dosanya. Terus mereka semau mereka sendiri? Tidak sama sekali. Justru malah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 6 prinsip. Sebenarnya masih ada lagi pembahasan, tapi mungkin insyaallah karena waktunya sudah cukup siang, insyaallah kita lakukan atau kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.